Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam salam pagi. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengar permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Lion dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan." Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asa, menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya, dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghematinya. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat yang kita baca pada pagi hari ini, tentu kita akan bertanya-tanya kepada diri kita. Ketika kita mengalami masalah, apakah secara spontan kita langsung berusaha memecahkannya? Atau segera kita teringat kepada orang yang dapat menolong kita memecahkan masalah itu? Atau kita datang kepada Allah dan mempercayakan masalah itu kepadanya? Asa pernah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa ketika ia menghadapi tentara Ethiopia. Kita tentu masih ingat bagaimana pasukan berjumlah 300.000 orang harus melawan 1 juta prajurit musuh. Nyatanya Asa menang karena Tuhan menolong dia.
Namun pengalaman menakjubkan itu tidak terpatri kuat dalam ingatan Asa. Saat menghadapi Baesa, Raja Israel, ia berlaku seperti orang yang tidak memiliki Allah. Apa yang ia lakukan justru berbanding terbalik dengan pengalamannya. Alih-alih berseru kepada Tuhan, Asa justru menghubungi Ben-Hadad Raja Aram untuk berpihak kepadanya. Dengan banyak hadiah, Asa berhasil menyogok Raja Aram agar mendukung Yehuda, dan upaya Asa nampaknya berhasil. Asa beroleh keuntungan dari persahabatan dengan dunia, tetapi ia mengorbankan iman kepada Allah. Akan tetapi cara yang ditempuh Asa tidak diperkenankan Tuhan, dan dengan tegas Tuhan menyatakan hal itu melalui Hanani sang pelihat. Anehnya, bukannya menyesal dan bertobat, Raja Asa justru sakit hati karena teguran itu. Dan Imam Asa kepada Tuhan tampaknya berhenti sampai di situ. Karena waktu ia sakit di kemudian hari, Asa malah memilih mengandalkan pertolongan tenaga medis daripada mencari pertolongan Tuhan. Bukan tenaga medis biasa, tapi tabib-tabib yang cenderung kepada berhala. Sungguh tragis. Kita pun sesungguhnya berada dalam bahaya yang sama. Berkat yang kita terima dari Tuhan bukan merupakan jaminan bahwa iman kita akan tetap terpelihara. Kemauan untuk setia, kerelaan untuk taat, dan yang terutama kasih kita kepada Tuhan kiranya mengingatkan kita untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan dalam mengatasi setiap persoalan yang sedang kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kepada kami untuk bergantung, berharap, berserah kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami alami. Ajari kami untuk mengandalkan Tuhan menjadi prioritas yang utama dalam hidup kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dalam ekonomi, pekerjaan, apapun itu, kiranya Tuhan yang menguatkan dan menghibur mereka. Kami mulai aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.